berada di bagian paling barat Kabupaten Gunung Kidul dan 20 km dari pusat kota Yogyakarta, yaitu Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Terletak di ketinggian 310 meter di atas permukaan laut, desa ini seperti daerah Gunung Kidul pada umumnya. Wilayahnya berupa pegunungan kars, sehingga kawasan ini kering dan lapisan tanah yang tipis karena didominasi oleh batu-batuan. Semangat masyarakat untuk menghijaukan desa ini tak pernah berhenti. Sekarang kita dapat melihat rimbunnya pepohonan dari hutan rakyat di Desa Semoyo. Masyarakat menyadari bahwa hutan mampu menyimpan cadangan karbon dan mengurangi emisi. Luas wilayah Desa Semoyo sebesar 576,2 hektar dengan luas lahan pekarangan dan tegalan yang ditanami pepohonan yaitu 493,2 hektar. Besarnya potensi hutan rakyat tersebut mendorong masyarakat untuk berperan terhadap pengurangan pemanasan global, sehingga masyarakat melakukan kegiatan penghitungan potensi karbon dari pohon di hutan rakyat. Manfaat dari penghitungan karbon ini sesungguhnya kita bisa mengetahui ada berapa sebenarnya emisi atau karbon yang kita keluarkan sehari-hari dengan berapa sesungguhnya serapan karbon ya oleh tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Dengan menghitung karbon di dalam pohon-pohon itu artinya kita sudah menghitung lebih dari 90% karbon yang ada di areal itu. Dalam hal itu tidak mengapa jika masyarakat merelakan yang 10% itu tidak terhitung. Yang penting adalah masyarakatnya itu tidak dibebani dengan hal yang sulit. Melalui fotosintesis, karbon dioksida atau CO2 diserap dan diubah oleh tumbuhan menjadi karbon organik dalam bentuk biomasa. Kandungan karbon dalam biomasa tersebut yang kemudian disebut dengan stok karbon atau cadangan karbon. Ada 3 komponen penyusun karbon dalam hutan, yaitu bagian hidup atau biomasa merupakan massa dari bagian vegetasi yang masih hidup, yaitu pohon terdiri dari batang, ranting, dan tajuk pohon. Selain itu ada tumbuhan bawah atau gulma. Bagian mati atau nekromasa merupakan massa dari pohon yang sudah mati, baik rebah ataupun berdiri, dan seresah berupa bagian tanaman daun atau ranting yang gugur di lantai hutan. Tanah merupakan sisa makhluk hidup dari tanaman, hewan, dan manusia yang telah mengalami pelapukan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan telah menjadi bagian tanah. Dari ketiga komponen tersebut, karbon terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu karbon di atas permukaan tanah dan karbon di dalam tanah. Karbon di atas permukaan tanah terdiri dari biomasa pohon, biomasa tumbuhan bawah, nekromasa pohon mati, dan seresah. Sedangkan karbon di dalam tanah yaitu bahan organik tanah berupa sisa tanaman, hewan, dan manusia yang ada di permukaan dan di dalam tanah, sebagian atau seluruh yang telah dirombak oleh organisme tanah sehingga melapuk dan menyatu dengan tanah. Hutan rakyat merupakan kawasan hutan yang terdiri dari tanaman kayu dan tanaman semusim yang dikelola oleh masyarakat atau pemilik dan dibebani hak atas tanah tersebut dengan bukti kepemilikan lahan yang jelas. Klasifikasi hutan rakyat di Desa Semoyo berupa pekarangan dan tegalan. Pekarangan adalah lahan hutan rakyat yang di dalam lahan tersebut terdapat rumah atau tempat tinggal pemilik lahan. Tanaman penyusun di pekarangan biasanya tanaman keras dan tanaman semusim atau campuran.
Tegalan merupakan lahan hutan rakyat di mana lahan tersebut merupakan lahan dengan komposisi tanaman keras dan tanaman semusim. Masyarakat mengembangkan sistem agroforestry dalam pengembangan hutan rakyat pada lahan tegalan. Terdapat dua pola tanam hutan rakyat, yaitu mengelompok dan di tepi. Pada pola mengelompok, pohon ditanam pada lahan yang luas dan di sela-sela berisi tanaman semusim. Pada pola di tepi, pohon ditanam di tepi lahan dengan tengah berisi tanaman semusim atau bangunan. Sosialisasi memberikan pemahaman tentang pemanasan global, fungsi hutan rakyat dalam pemanasan global, dan inventarisasi hutan. Diskusi untuk menentukan metode yang tepat untuk penghitungan karbon yang dilakukan sendiri oleh masyarakat. TOT atau Training for Trainer. Peserta TOT diberikan penjelasan tentang cara pengukuran karbon dan akan melatih anggota lain. Pelatihan pengukuran. Peserta TOT tersebut melatih anggota kelompok agar dapat melakukan pengukuran karbon. Pengukuran potensi karbon. Parameter yang diukur adalah tinggi pohon dan diameter batang. Selanjutnya olah data. Data diolah, dimasukkan ke dalam rumus alometrik sehingga diperoleh nilai cadangan karbon dalam ton per hektar. Kemudian untuk update data tahunan dilakukan monitoring dengan pengukuran kembali di lokasi yang sama setiap tahunnya. Alat yang digunakan meliputi pitameter untuk mengukur diameter pohon, Kristen meter untuk mengukur tinggi pohon dibantu galah setinggi 2 meter, dan pancang atau patok untuk membuat plot. Rollmeter, tali rafia, GPS untuk menandai plot. Tali sheet atau foam, alat tulis berupa pulpen, pensil, dan penghapus. Sebaiknya ketika di lapangan menulis menggunakan pensil agar jika hujan, tulisan tidak mudah luntur. Kompas untuk menentukan arah. Cat dan kuas untuk menandai pohon yang telah diukur. Arupa memfasilitasi kelompok unit manajemen hutan rakyat dalam kegiatan community carbon accounting karena kita tahu bahwa masyarakat, kesadaran masyarakat menanam itu sangat tinggi. Kemudian mereka juga sudah melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Tapi yang kenyataannya adalah masih lemahnya kelompok itu melakukan administrasi, baik administrasi di kelembagaannya ataupun aset-aset yang dia miliki. Nah, dengan fasilitasi ini Arupa berharap sebenarnya secara kelembagaan mereka bisa mengelola atau melakukan administrasi kelembagaan secara profesional, kemudian mereka bisa melakukan perhitungan, kemudian mengolah data, menganalisis sampai memonitor karbon mereka sendiri, dan kemudian itu dilakukan secara mandiri, bukan lagi oleh pihak ketiga atau pihak lain. Tim pengukur terdiri dari 4 orang dengan tugas sebagai berikut. Orang pertama, pengukur diameter pohon. Orang kedua, pengukur tinggi pohon. Orang ketiga, pencatat dan pembuat sketsa pohon. Orang keempat, perintis dan pengecatan pohon. Masyarakat bukan hanya dilibatkan, masyarakat itu yang punya. Jadi dengan demikian, yang punya harus tahu berapa karbonnya dan itu harus bisa ngitung sendiri. Kalau tidak ngitung sendiri, masyarakat tidak memperoleh hak-haknya jika insentif karbon itu nanti akan datang. Maka sistem perhitungan karbon untuk masyarakat tidak boleh lagi sama dengan cara perusahaan-perusahaan besar atau cara lembaga-lembaga pemerintah menghitung karbon. Masyarakat harus bisa menghitung karbon menurut kapasitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diciptakan metode pengukuran karbon berdasarkan teknologi yang dikuasai masyarakat.
teknologi yang dikuasai masyarakat itu tentu bukan teknologi yang detail. Bagaimana cara-cara menghitungnya itu pun dibicarakan langsung dengan masyarakat, tidak ditentukan oleh fasilitator, oleh akademisi, oleh pendamping, tetapi betul-betul dibicarakan di antara masyarakat itu sendiri. Bagaimana meyakinkan cara saya itu benar, maka masyarakat juga diminta untuk membuat PDD, Project Design Dokumen untuk karbon. Nah, ini nanti begitu Project Design Dokumen untuk karbon diterima, itu satu pengakuan bahwa cara yang ditempuh masyarakat itu sudah benar, sudah bagus. Tim pengukur berada di lokasi hutan rakyat untuk membuat plot berukuran 20 meter x 20 meter. Membuat plot menggunakan roll meter dengan bantuan tali rafia. Plot sampel menghadap ke arah utara dan dipastikan menggunakan kompas. Kemudian dilakukan pengukuran diameter menggunakan pita meter dan pengukuran tinggi pohon menggunakan Kristen meter dan bantuan galah 2 meter. Tinggi tajuk 7 meter. Jenisnya tanaman atau pukulan tanaman, cengon laut. Tinggi keliling. Galah ditegakkan pada pohon yang diukur dan dari jarak tertentu orang yang membawa Kristen meter menyesuaikan pohon dan galah sehingga tinggi pohon dapat terbaca. Kemudian mengukur panjang dan lebar tajuk. Pohon yang telah diukur diberi nomor urut dengan cat. Tinggi 4. Diameter 6. Tinggi tajuk 4. Pencatat menulis data yang disebutkan oleh tim pengukur. Kemudian menggambar ekodia. Penggambaran ekodia bertujuan untuk memberikan gambaran peta ukur yang dibuat yang terlihat secara atau dari vertikal dan horizontal. Dengan penggambaran tersebut akan terlihat jelas bagaimana kedudukan serta tutupan pada plot tersebut. Ekodia horizontal adalah penggambaran kenampakan dari samping plot. Pembuatannya dengan menarik garis lurus di tengah plot, kemudian menggambar kenampakan samping pohon yang terletak 1 meter di kiri kanan garis tersebut, sehingga area yang digambar berukuran 20 x 2 meter. Ekodia vertikal adalah gambaran kenampakan atas plot berupa bentuk tutupan tajuk berdasarkan data diameter tajuk. Diameter batang diukur setinggi 1,3 meter dari permukaan tanah atau biasanya setinggi dada. Pengukuran diameter setinggi dada pada pohon tumbuh miring pada permukaan tanah miring, maka diameter setinggi dada diukur 1,3 meter dari sisi atas permukaan tanah. Batang yang menggarpu dengan lebih dari satu batang besar yang hampir sama ukurannya pada ketinggian 1,3 meter. Pengukuran diameter setinggi dada dilakukan dengan mengukur diameter sejumlah batang yang ada. Selanjutnya diameter tersebut dirata-rata.
Jika posisi batang yang menggarpu berada lebih tinggi dari 1,3 meter, diameter setinggi dada tetap diukur pada posisi 1,3 meter dari permukaan tanah. Kemudian setelah ada hasilnya kita analisa, kita masukkan data itu ke komputer, kemudian kita cari biomasanya dengan menggunakan metode allometric. Ketika nanti ini semuanya sudah selesai, maka tentu apa yang kita peroleh dari masyarakat di Gunung Kidul ini akan bisa diterapkan baik pada tataran prinsip maupun pada tataran pendekatan kepada hutan-hutan yang lain, baik di Jawa maupun di luar Jawa, di mana masyarakat mempunyai hak atas karbon yang terkandung di dalam hutan-hutan tersebut. Nah, ketika nantinya karbon itu dikompensasikan, itu warga atau kelompok itu sudah mampu menghitung sendiri sehingga tidak merasa bisa ditipu. Yang terpenting adalah pengelolaan hutan lestari tetap bisa dilakukan di sana. Kami dari pemerintah Desa Semoyo sangat mendukung sepenuhnya atas penghitungan karbon yang dilakukan masyarakat dan memfasilitasi akses data di Desa Semoyo. Terus untuk berjuang demi hijaunya di Semoyo. Sebagai desa yang berbatasan dengan Desa Semoyo bisa menghitung karbonnya sendiri. Insya Allah dampak dari kegiatan ini bisa mengurangi pemanasan global supaya air tetap terjaga dan iklim tetap stabil, lebih adem. Menambahkan sumber air di tempat ini lebih besar daripada yang kemarin. Harapannya ada kompensasi baik dari kota-kota, dari perusahaan-perusahaan ataupun dari negara-negara industri yang memberikan kompensasi kepada kami bahwa kita sesungguhnya telah membantu. Apabila banyak desa yang ikut seperti yang kami lakukan saat ini, maka pemanasan global akan menjadi berkurang. EBI, Polres Bank Indonesia, ini perannya dalam karbon adalah mendukung untuk penghitungan karbon di Desa Semoyo.